Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan selamat datang dalam video saya kali ini. Bagaimana kabar teman-teman sekalian pada hari ini? Semoga sehat selalu ya di wabah pandemik saat ini. Oke, pertama-tama sebelum kita memasuki materi pembahasan, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syed Ahmad Hafiz. Saya dari kelas 2C Program Studi Teknik Informatika Universitas Islam Riau. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi dari mata kuliah Matematika Diskrit, yaitu fungsi khusus. Apa saja yang akan saya bahas mengenai fungsi khusus pada kesempatan kali ini? Saya akan menjabarkan materi pertama mengenai fungsi floor dan ceiling, materi kedua mengenai fungsi modulo, materi ketiga mengenai fungsi faktorial, dan materi yang keempat mengenai fungsi eksponensial dan logaritmik. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai fungsi floor. Misalkan X adalah bilangan real, berarti X berada di antara dua bilangan bulat. Jadi kita misalkan saja X-nya itu adalah 1. Nah, 1 itu berada di antara 0 dan 2. Fungsi floor dari X. X menyatakan bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Dengan kata lain, fungsi floor memulatkan X ke bawahnya. Berikut beberapa contoh dari fungsi floor. Yang pertama, nilainya 3,5. Berarti kita bulatkan ke bawah menjadi 3. Dan untuk yang contoh kedua, 0,5 kita bulatkan menjadi 0. Untuk contoh yang ketiga, 4,8 kita bulatkan ke bawah menjadi 4. Dan untuk yang bilangan negatif, saya mengambil contoh minus 0,5 dan hasilnya adalah minus 1. Nah, saya kira cukup untuk yang fungsi floor. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi ceiling. Misalkan X adalah bilangan real, berarti X berada di antara dua bilangan bulat. Masih sama dengan yang fungsi floor yang sebelumnya. Nah, fungsi ceiling dari X. X menyatakan nilai bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan X. Dengan kata lain, fungsi ceiling memulatkan X ke atasnya. Berikut beberapa contoh dari fungsi ceiling. Contoh yang pertama, 3,5 kita bulatkan ke atas menjadi 4. Dan contoh yang kedua, 0,5 kita bulatkan ke atas menjadi 1. Contoh yang ketiga, 4,8 kita bulatkan ke atas menjadi 5. Dan contoh yang terakhir yang keempat, min negatif 0,5 kita bulatkan menjadi 0. Nah, jadi itulah penjelasan mengenai fungsi floor dan ceiling. Selanjutnya kita akan lanjut ke fungsi modulo. Nah, sekarang kita memasuki fungsi yang kedua, yaitu fungsi modulo. Misalkan A adalah sembarangan bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat positif. A mod M merupakan sisa pembagian bilangan bulat bila A dibagi dengan M. Berikut beberapa contoh dari fungsi modulo. Yang pertama, 25 modulus 7. Nih, 25 modulus 7. Maka hasilnya itu adalah 4. Kenapa hasilnya bisa 4? Karena 7 dikali berapa yang hasilnya itu nggak lebih dari 25.
Jadi 7 dikali 3 hasilnya 21, sedangkan 7 dikali 4 hasilnya 28. Maka kita pilih yang 7 kali 3. 7 kali 3 hasilnya 21. Nah, 25 dikurangin dengan 21, maka hasilnya adalah 4. Nah, untuk contoh yang selanjutnya, 15 modulus 4. Sama seperti yang sebelumnya, 4 dikali berapa yang hasilnya itu tidak lebih dari 15. 4 dikali 3 hasilnya 12. Jadi 15 dikurang 12 hasilnya 3. Nah, yang untuk 0 itu nggak bisa, hasilnya menjadi 0 karena nggak ada kan 5 dikali 0, ya hasilnya gitu 0. Nah, untuk yang contoh keempat, yang untuk negatif, min 25 modulus 7. Nah, yang ini agak berbeda. Jadi kalau ini 7 dikali minus berapa yang hasilnya itu lebih dari minus 25. Nah, 7 kali minus 4 hasilnya 28. Minus 28 ditambahkan dengan 3 hasilnya 25. Jadi lebihnya itu modulus 3. Nah, saya rasa seperti itu penjelasan mengenai fungsi modulo. Selanjutnya kita akan masuk ke materi fungsi faktorial. Nah, sekarang kita sudah sampai di materi ketiga, yaitu fungsi faktorial. Hasil kali dari bilangan bulat positif dari 1 sampai dengan n. N sering digunakan dalam matematika yang diberi notasi n tanda seru yang dibaca n faktorial. Jadi, jika n itu adalah 3, maka 3 dikurang 2 hasilnya 1. 3 dikurang 1 maka hasilnya 2. Dan n itu sendiri adalah 3, sama dengan n faktorial. Dari contoh tersebut sama dengan n, n kurang 1, n kurang 2, yang hasilnya itu adalah n adalah 3, n dikurang 1 adalah 2, n dikurang 2 adalah 1. Sehingga n faktorial juga sama dengan n kurang 1 dan n kurang 2, yang hasilnya itu adalah 3, 2, dan 1. Berikut beberapa contoh dari fungsi faktorial, yang mana jika 0 dan 1 faktorial, hasilnya itu adalah 1. Nah, untuk contoh selanjutnya, 4 faktorial. Berarti kita pakaikan yang ini tadi, 4 dikurang dengan 3 hasilnya 1, 4 dikurang 2 hasilnya 2, 4 dikurang 1 hasilnya 3, dan n adalah 4 itu sendiri. Lalu kita kalikan 1 dengan 2, lalu hasil dari 1 kali 2 dikalikan dengan 3, hasil dari 1 kali 2 kali 3 dikalikan dengan 4, maka dapatlah hasilnya 24, yang mana 1 kali 2 adalah 2, 2 dikali 3 adalah 6, 6 dikali 4 adalah 24. Nah, untuk contoh yang terakhir, contoh yang keempat, 8 faktorial per 6 faktorial. Berarti caranya 8 dikali 7 dikali 6 faktorial per 6 faktorial. Berarti yang 6 faktorialnya kita coret. Sisa 8 dan 7. 8 dan 7 kita kalikan, 8 kali 7 hasilnya adalah 56.
Nah, sekian dari fungsi faktorial. Selanjutnya kita akan memasuki materi yang terakhir, yaitu fungsi eksponensial dan logaritmik. Baiklah teman-teman, akhirnya kita memasuki materi yang terakhir, yaitu materi keempat mengenai fungsi eksponensial dan logaritmik. Fungsi eksponensial. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai fungsi eksponensial. Rumus dasar dari eksponen atau perpangkatan adalah A dipangkat N sama dengan A dikali sampai dengan kali A dalam kurung N faktor. Nah, maksudnya itu A itu dikalikan sebanyak jumlah faktornya. Jadi kita misalkan saja faktornya itu atau N-nya itu adalah 5. Berarti A-nya ini kita kalikan sebanyak 5. Nah, jadi seperti itu. Dari rumus dasar di atas dapat diturunkan rumus praktis seperti berikut ini. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A dipangkat M ditambah N. Itu contoh yang pertama. Contoh yang selanjutnya, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Dan untuk yang terakhir, A pangkat 0 sama dengan 1. Berikut beberapa contoh dari fungsi eksponensial. Yang pertama, A pangkat 3. Nah, seperti yang saya sebutkan yang tadi, di sini 4-nya itu pangkat 3. Nah, jadi 4-nya itu dikalikan 3 kali. Karena 4-nya pangkat 3. Jadi 4 dikali 4 hasilnya 64. Untuk contoh yang selanjutnya, 4 dipangkatkan 3 dikali 4 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 3 ditambah 2. Jadi yang pangkatnya ini kita tambahkan menjadi 4 pangkat 5. Lalu kita kalikan 4-nya sebanyak 5 kali. Yang hasilnya itu menjadi 1024. Untuk contoh yang ketiga, ada 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 3 dikurang 2. Maka menjadi 4 pangkat 1, yaitu hasilnya 4. Nah, untuk yang pangkat 0 itu dia hasilnya memang 1. Memang sudah ketetapannya seperti itu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah perpangkatan negatif. Masih sama dengan yang eksponensial yang sebelumnya, cuman yang ini untuk pangkat negatif. Jadi rumus dasarnya itu A dipangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, contohnya itu seperti ini. Di sini ada 4 pangkat min 3. Jadi berdasarkan rumusnya itu 1 per 4 pangkat 3. Maka dapat hasilnya 1 per 64, yang mana 64 itu merupakan hasil dari 4 pangkat 3. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi terakhir, yaitu fungsi logaritmik. Logaritma merupakan inverse atau kebalikan dari eksponen, yang mana A log X sama dengan Y. Berarti itu sama dengan A dipangkatkan dengan Y sama dengan X. Nah, seperti itu. Jadi contohnya itu seperti ini. 4 log 64 sama dengan 3. Kenapa sih? Nah, 4 dipangkatkan dengan 3, maka dapat hasilnya 64. Seperti ini. Nah, untuk contoh yang selanjutnya itu contohnya yang fungsi floor, tapi digabung dengan fungsi logaritmik. Di sini ada 2 log 1000 sama dengan 9. Nah, sama seperti penjelasan yang tadi, 2 dipangkatkan dengan 9. Tetapi
karena ini ada fungsi floor, jadi dia itu harus di bawah dari 1000, nggak boleh lebih dari 1000. Maka 2 pangkat 9 itu hasilnya 512. Maka hasilnya itu adalah 9. Nah, baiklah teman-teman, saya rasa cukup untuk materi yang terakhir. Dan saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya mengenai menjabarkan materi dari mata kuliah Matematika Discrete mengenai fungsi khusus. Saya mohon maaf bila ada terdapat kesalahan dalam penjelasan, penyebutan, karena saya juga dalam tahap belajar. Saya akhiri, saya dari Syed Ahmad Hafiz. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.